Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afandi Ahmad dengan NIM 2207304. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memperkenalkan sistem kemudi pada jenis hidrolik power steering. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang analisis kerusakan yang terjadi pada sistem hidrolik ini, kemudian komponen, dan kemudian cara-cara perbaikannya. Baik, kita masuk ke langkah analisis. Pada sistem hidrolik ini, untuk analisis kerusakan yang pertama yaitu ada suara terdengar saat memutar kemudi. Pada saat memutar kemudi, kemungkinan suara yang terjadi yaitu suara menggelitik yang timbul. Umumnya suara tersebut akan terdengar seperti menggelitik. Jika terdengar suara seperti itu saat dibelokkan, hal itu kemungkinan disebabkan oleh pompa atau fan pump yang sudah tidak bisa bekerja. Cara mengatasinya sendiri yaitu kemungkinan untuk pompa tersebut hanya bisa diganti dengan yang baru. Kemudian yaitu terdapat getaran pada roda kemudi atau steering wheel. Untuk kondisi seperti itu biasanya menandakan valve belt yang longgar atau rusak, sehingga rembusan oli jadi salah satu tanda power steering bermasalah. Jika sudah demikian, maka segera ganti fan belt dengan yang baru. Untuk mengatasi fan belt yang rusak, itu hanya bisa diganti dengan yang baru. Jika fan belt dalam keadaan kendor, itu bisa kita kerjakan saja tanpa mengganti dengan yang baru. Untuk kemudian yang selanjutnya yaitu kemudi sulit digerakkan. Untuk masalah kemudi sulit digerakkan, yaitu biasanya disebabkan oleh minyak power steering yang sudah habis. Untuk cara mengatasinya yaitu jangan sampai telat untuk menambahkan minyak power steering ataupun mengganti dengan yang baru. Untuk yang selanjutnya yaitu posisi setir yang tidak presisi. Untuk posisi setir yang tidak presisi ini biasanya setelah melakukan sporing, posisi setir itu tidak disesuaikan dengan posisi lurus ban. Kemungkinan yang dapat terjadi yaitu akan menyulitkan pengemudi saat mengendarai mobil ataupun mengemudikan setir itu sendiri. Untuk cara menanganinya yaitu bisa kita lakukan meluruskan setir dengan cara membuka pada bagian setir itu sendiri. Jika membuka setir itu sendiri biasanya bisa kita lakukan dengan cara langsung pada mobil-mobil yang lama. Baik, untuk selanjutnya yaitu langkah pembongkaran. Ini enggak ngawak, nak pas mobil. Untuk selanjutnya yaitu pengenalan nama-nama komponen. Untuk nama-nama komponen itu sendiri yaitu di sini ada gear power steering atau di sini sebagai gigi-gigi power steering. Untuk ini di sini ada terdapat gigi-gigi seperti gigi nanas. Kemudian di sini ada kelahar yang berfungsi untuk supaya ketika memutar setir itu supaya lebih mudah. Dan ini biasanya terjadi kerusakan pada kelahar ini sering pecah ya, atau untuk gigi nanas ini biasanya sering aus. Untuk selanjutnya yaitu batang rek kemudi. Ini batangnya, ini sebagai penghubung kemudi kanan dan kemudi kiri dengan dihubungkan dengan tirut. Ini kita lihat dulu komponen-komponennya. Selanjutnya yaitu di sini ada rumah power steering itu sendiri untuk tempat trek ini sendiri.
dari rumah. Ini biasanya mungkin kerusakan yang sering terjadi ini sudah aus dalam ini karena terjadinya pemakaian. Untuk selanjutnya yaitu di sini ada tirut. Nah, tirut ini biasanya untuk kerusakan ini sendiri yaitu terjadinya kausan pada bola tirut ini sendiri yang mengakibatkan bunyi yang tidak nyaman. Untuk tirut ini dilengkapi dengan bola-bola setir. Untuk tirut ini ada kiri dan ada kanan ya tentunya. Selanjutnya nih, sini ada penghubung kemudi. Nah, ini komponen bersamaan dengan rumah gigi. Dan di sini dilengkapi oleh sepi sebagai penahan rekening sendiri supaya tidak lari ke kiri ataupun ke kanan. Enggak. Oke, selanjutnya di sini ada reservoir tank yang berfungsi untuk menampung oli power steering. Untuk selanjutnya yaitu ada pompa power steering. Nih, pompa power steering ini berfungsi untuk sebagai yang menghasilkan fluida bertekanan tinggi. Untuk selanjutnya yaitu low pressure steering. Nih, ini ada low power steering untuk mengalirkan fluida bertekanan rendah ke rotary. Untuk selanjutnya yaitu ini juga sebagai rotary control valve, yaitu yang berfungsi untuk mengatur arah aliran fluida dari pompa. Oke, mungkin hanya itu komponen-komponen yang dapat saya jelaskan. Kita lanjut ke langkah pemasangan. Let's go. Oke, selanjutnya kita masuk ke langkah pemasangan. Pemasangan sepinya ya guys ya. Berangkat. Ini sebagai penyetel kekerasan putaran kemudi atau setir. Kita bisa menyetel di sini mau dikeraskan atau dilunakkan. Mana tidak cukup terusan. Nggak pas. Miring. Bisa. Ini putar. Oke, baiklah, mungkin hanya sekian pengenalan komponen pada hidrolik power steering pada praktek kali ini. Saya mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan dalam pengenalan komponen maupun cara kerja. Saya meminta maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang pantas atau kurang sopan. Saya Ahmad Ahmad, saya mengakhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adi.